Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang berhormat Ketua YPI Adi Imam Prawoto SEMBE. Yang berhormat Direktur PKBM Al-Zaitun Ustadz Ali Aminullah SAG MPDIME. Sahabat koordinator yang kami hormati Ustadz dan Ustadz warga belajar PKBM Al-Zaitun, bersyukur pada Allah atas kesempatan hari ini kita dapat laksanakan, yaitu sempena pembukaan pembelajaran PKBM Al-Zaitun tahun 2022. Yang pada kesempatan ini, pada pembukaan ini yang akan disampaikan oleh Direktur PKBM Al-Zaitun, Ustadz Ali Aminullah SAG MPDIME, yaitu webinar melalui Zoom meeting yang insya Allah diikuti adalah 600 warga belajar dewasa, baik dari paket A, paket B, paket C. Webinar nasional tahun 2022 ini dengan tema kontribusi pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Sebelumnya, mari kita buka dulu dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada yang berhormat Direktur PKBM Al-Zaitun, Ustadz Ali Aminullah SAG MPDIME, kami persilahkan. Ya, baik. Para warga belajar sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh moderator kita, Bapak Sumadi Esos, bahwa pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar ya. Jadi webinar ini adalah seminar yang bahas pada malam hari ini adalah di pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan IPM. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para warga belajar, para koordinator, dan sahabat-sahabat para tutor, saya coba akan share dulu screen-nya ya, biar ada yang bisa dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Baik, para warga belajar sekalian, semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada malam hari ini kita akan sedikit sharing berkaitan dengan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia dan apa tentunya peran kita selaku keluarga besar Al-Zaitun ya dalam rangka berbuat sesuatu untuk kondisi pendidikan kita di Indonesia ini. Nah, para warga belajar sekalian, berbicara mengenai masalah pendidikan atau berbicara mengenai kualitas sebuah bangsa atau sebuah negara, itu ada alat ukurnya. Jadi ada alat untuk mengukur kualitas sebuah bangsa. Paling tidak ada 3 hal atau 3 aspek yang diukur untuk melihat kualitas sebuah bangsa. Nah, alat ukur itu disebut dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia ini adalah sebuah standar yang dibuat secara internasional dalam rangka mengukur bagaimana suatu negeri ini adalah bisa mengakses terhadap hasil pembangunannya.
Nah, yang tiga itu, yang pertama adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini adalah rata-rata usia penduduk suatu negara. Nah, tentu semakin sebuah negara itu tingkat atau harapan hidupnya tinggi, itu merupakan indikasi bahwa sebuah negara itu tingkat kesehatannya juga akan tinggi. Nah, ini secara statistik ya, sekalipun berkait dengan masalah usia dan yang lain-lain, tentu itu adalah ada yang memiliki hak prerogatifnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara statistik rata-rata usia atau harapan hidup sebuah negara atau bangsa ini menjadi salah satu indikator kualitas sebuah bangsa. Nah, jadi sekali lagi harapan hidup ini tentu akan ditentukan oleh seberapa baik tingkat kesehatan warganya. Ini ya, jadi umurnya panjang, hidupnya sehat. Nah, ini indeks yang pertama untuk mengukur sebuah negara. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, ukuran dari indeks pembangunan manusia itu adalah rata-rata pendidikan atau level pendidikan dari bangsa ini. Nah, seberapa banyak atau seberapa besar tingkat pendidikannya, seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Nanti ada dua indikator yang akan mengukur tingkat pendidikan suatu negara. Nah, yang berikutnya adalah standar kehidupannya atau per kapita. Nah, ini berkaitan dengan kesejahteraan atau ekonomi. Nah, ini tiga hal ini adalah merupakan standar secara internasional untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah bangsa. Nah, kalau kita lihat dari tiga aspek ini, nah ini bisa kita analogikan tentunya dengan visi Al-Zaitun ya. Nah, yang pertama tentang indeks umur atau harapan hidup ini berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, indeks pendidikan berkait dengan kecerdasan. Dan yang ketiga adalah indeks ekonomi atau per kapita atau kesejahteraan sebuah bangsa. Ini berkait dengan manusiawi atau kehidupan manusia yang layak. Nah, inilah tentunya setiap negara ini berlomba-lomba atau berusaha secara keras-keras mungkin bagaimana tiga aspek ini adalah ditingkatkan dalam berbagai halnya. Nah, semua program yang diselenggarakan dalam sebuah negara ini intinya adalah merujuk kepada tadi. Bagaimana agar kesehatannya bisa terjamin masyarakat itu, bagaimana agar pendidikannya adalah bisa terpenuhi, terlayani, dan bagaimana kehidupan ekonominya adalah bisa baik atau bisa meningkat. Nah, ini yang selalu diupayakan oleh siapapun para penguasa di sebuah negara dalam rangka mengangkat harga derajat masyarakatnya adalah tiga hal ini, bicara tiga hal ini. Nah, baik, pada malam hari ini tentu kita tidak akan mendiskusikan keseluruhannya. Kita akan mendiskusikan mengenai satu aspek dari tiga hal ini, yaitu berkait dengan masalah aspek pendidikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang mari kita lihat IPM kita atau IPM negara kita. Karena Indonesia adalah tempat kita, Indonesia adalah negara kita, maka sudah barang tentu kita sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, berkontribusi untuk kemajuan bangsa, maka kita harus membaca ya. Bagaimana perintah Allah, Iqra, kita harus baca.
Nah, kita bicara pendidikan, maka otomatis kita harus membaca kondisi pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut data statistik tahun 2021, IPM kita ini atau indeks pembangunan manusia ini adalah 72,29. Ini indeksnya ya. Nah, indeks pembangunan manusia ini adalah gabungan dari 3 hal tadi. Tadi adalah indeks harapan hidup, ada indeks pendidikan, dan ada indeks ekonomi atau kesejahteraan. Nah, yang pertama, indeks harapan hidup bangsa Indonesia hari ini sudah sampai kepada 71,57 tahun. Artinya harapan hidup bangsa Indonesia sudah cukup baik ya. Dari yang sebelumnya 70 tahun, sekarang sudah 71,57. Ini indeks harapan hidupnya. Nah, tentu pada malam hari ini kita tidak membahas bagaimana cara menghitungnya ya, tetapi yang jelas ini output yang sudah dihitung oleh ahlinya bahwa harapan hidup bangsa Indonesia itu rata-rata 71,57. Nah, adapun indeks ekonomi atau kesejahteraan itu dihitung dari pengeluaran per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Nah, dalam 1 tahun ya. Nah, bangsa Indonesia atau orang Indonesia dalam 1 tahun rata-rata dia mengeluarkan untuk memenuhi hajat hidupnya adalah 11,156 juta atau 11.156.000 rupiah per tahun. Itu untuk memenuhi hajat hidupnya. Jadi pengeluaran per kapita seseorang baik itu nanti untuk makan, untuk sandang, untuk pangan dan yang lainnya itu 11.156. Jadi belum sejuta sebulan, belum. Ini indeks pembangunan. Atau ini jauh bila dibanding dengan negara-negara maju. Nah, sekarang indeks pendidikan. Indeks pendidikan ini diukur oleh 2 hal. Yang pertama oleh rata-rata lama sekolah. Yang kedua adalah harapan anak usia 7 tahun untuk melanjutkan sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah bangsa Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas adalah sudah 8,58, 4 tahun. Berarti sudah rata-rata lama sekolahnya adalah sudah kelas 8,5. Ini bila dihitung penduduk Indonesia yang usianya atau yang usianya di atas 25 tahun. Itu sudah 8,54. Nah, ini tentu alhamdulillah cukup lumayan. Kalau dibanding dengan Indramayu hari ini baru 6,5. Baru kelas 7 ya, baru kelas 7. Kalau SMP kelas 1 gitu ya, rata-rata sekolahnya itu. Tapi secara nasional rata-rata sekolah bangsa Indonesia itu sudah kelas 8,5. Jadi artinya sudah kelas 9 sekarang gitu. Nah, ini secara nasional ya. Nah, adapun harapan anak-anak yang sekarang kelas 7 atau anak usia 7 tahun, ini harapannya ini bisa sekolah sampai 13 tahun. Berarti kalau 13 tahun ini sudah diploma 1 ya. Ini harapannya. Tapi faktanya ini baru 8,54. Nah, inilah kondisi indeks pendidikan atau indeks manusia IPM ya, IPM bangsa Indonesia pada tahun 2021 ya, tahun kemarin. Nah, bagaimana sekarang kita lihat posisi indeks pembangunan Indonesia di dunia ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga supaya wawasan kita maju atau kita memiliki jangkauan atau yang pemikiran yang jauh ke depan, kita juga harus melihat bagaimana konteks Indonesia di dunia. Nah, ini peta ya. Ini peta IPM, indeks pembangunan manusia di dunia. Ini petanya seperti begini. Nah, yang hijau tua ini
yang indeksnya 800 sampai 1000. Jadi ini sangat tinggi. Negara-negara Eropa, negara Amerika, Australia, ya. Ini tinggi. Nah, sangat tinggi ya. Nah, yang 700 sampai 799, nah ini adalah termasuk tinggi. Nah, hijau nih. Nah, Indonesia termasuk yang tinggi juga nih. Nah, kalau dilihat dari warnanya ya, sama dengan Asia. Ini Asia pada umumnya. Nah, ada yang sedang. Nah, sedang itu 555 sampai 699. Nah, di sini ada negara sedang. Nah, kemudian ada yang rendah. Nah, yang rendah ini rata-rata di Afrika, ini negara-negara Afrika. Nah, ini indeksnya. Nah, kemudian rankingnya berapa sih, gitu ya? Nah, di tingkat dunia, Bapak Ibu sekalian, ranking IPM Indonesia ini baru mencapai ranking ke 107. Olah, dari 189 negara yang diukur. Jadi ini diukur, ada 189 negara yang diukur. Nah, dari 189 ini kita ranking ke 107. Wah, besar sekali rankingnya ya. Nah, lalu bagaimana di tingkat ASEAN, di negara-negara Asia Tenggara, kita juga baru ranking ke-6 dari 11 negara. Masih di bawah Vietnam. Nah, jadi kita masih sangat tertinggal gitu. Dilihat dari indeks pembangunan manusianya, kita baru ranking ke-6 dari 11 di Asia Tenggara. Nah, ini ya, ini dilihat dari posisi Indonesia di Asia Tenggara. Nah, bagaimana dengan indeks pendidikan? Nah, dari 78 negara yang diukur, disurvei, kita baru menempati ranking ke-54. Jadi, kesimpulannya, bila kita lihat peta Indonesia di dunia ini, kita masih cukup memprihatinkan. Baik dari indeks atau indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya, di tingkat dunia maupun di tingkat Asia Tenggara, maupun secara khusus pada indeks pendidikannya. Jadi kita masih rendah. Nah, indeks pendidikan rendah ini kenapa? Karena masih banyak penduduknya yang tidak melanjutkan sekolah. Khususnya yang berusia 25 tahun ke atas. HSL gitu ya. Nah, ini masih sangat rendah. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Ya. Saya selalu mengajak kita untuk berpikir ini juga merupakan PR bagi kita selaku warga negara atau selaku bangsa yang memiliki tanggung jawab terhadap negaranya. Ini harus menjadi pemikiran kita. Kenapa? Nah, ranking kita 54 dari 78. Itu berarti kan setengah buncit gitu ya, dari setengah ke bawah gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini satu hal yang cukup memprihatinkan ya kalau kita lihat kondisi posisi ini. Nah, kita tahu tadi indikator pendidikan itu ada RLS, ada HLS. Kalau RLS itu rata-rata lama sekolah. Nah, ini bapak-bapak nih andaikan sekolah begini nih. Ini rata-rata lama sekolah. Jadi yang usia 25 tahun, rata-rata lama sekolahnya berapa tahun? Nah, tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, kita baru 8,54. Jadi rata-rata bangsa Indonesia ini baru lulus, bukan baru lulus, baru tingkat kelas 9, SMP kelas 3. Nah, tetapi kalau harapan lama sekolah nih bagi anak-anak, nih harapan lama sekolah bagi anak-anak itu sudah cukup baik ya, sudah 13,08. Artinya anak-anak ada kemungkinan nanti sampai ke diploma tingkat 1. Nah, ini indikator pendidikan kita. Nah,
Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka memajukan pendidikan ini, kemudian diaturlah penyelenggaraan pendidikan itu tidak saja pada aspek formal atau tidak saja melalui jalur formal. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pelaksanaan pendidikan ini ditempuh atau dicapai melalui 3 jalur. Ada yang disebut dengan jalur pendidikan formal, kemudian ada jalur pendidikan non formal, dan ada jalur pendidikan informal. Nah, kalau jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang sekolah yang berjenjang dari mulai TK, PAUD, kemudian SD, MI, MTS, SMA, kemudian MA, perguruan tinggi. Nah, ini sifatnya formal. Yang sekolahnya sudah terjadwal waktunya, kemudian kelasnya juga formal dari Senin sampai Sabtu, gitu ya. Kelasnya juga adalah dalam kelas yang khusus. Nah, ini kelas formal. Nah, tentu kalau kelas formal ini terbatas atau bukan terbatas ya. Jadi sesuai usianya gitu. Kalau kelas formal, bagaimana kalau Bapak Ibu atau penduduk suatu bangsa atau warga negara yang kebetulan pada saat usianya dia tidak tidak berkesempatan untuk sekolah karena mungkin kesibukan, mungkin karena tugas, karena belum ada kesempatan, karena belum ada biaya mungkin, atau karena memang budaya pada saat itu yang memang tidak mendukung orang untuk sekolah. Buat apa sekolah, yang penting kerja, atau yang penting nikah misalkan. Ada yang seperti itu. Saya pernah dulu KKN di Rawamenang namanya ya, di Subang. Tahun berapa dulu? Tahun 93 saya KKN itu. Nah, di sana itu ada satu tradisi atau satu budaya yang namanya perempuan kalau lulus SD itu belum nikah itu dianggap jomblo gitu. Nah, sehingga pendidikan itu tidak atau kurang terperhatikan. Nah, mungkin ada yang mengalami faktor-faktor tadi karena faktor budaya, karena faktor ekonomi, atau karena faktor keadaan yang pada akhirnya pada usianya dia tidak sekolah. Nah, maka pemerintah melalui pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas membuka ruang, yaitu ada yang disebut dengan pendidikan non formal. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan orang yang terlewat waktunya belum sekolah lalu harus bersekolah formal, mungkin gambarannya kayak seperti begini gitu. SD tapi pakai seragam, nenek-nenek pakai seragam SD gitu kan, atau kakek-kakek pakai seragam SD ya, jadi lucu kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah dalam hal ini memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada siapa saja warga negara yang memang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan mengikuti pendidikan kesetaraan. Itulah yang disebut dengan pendidikan non formal. Nah, pendidikan normal itu ada lembaga kursus, ada PKBM. Nah, ini termasuk ke dalamnya lembaga non formal. Ada informal, adalah pendidikan di dalam keluarga. Nah, majelis taklim juga termasuk pendidikan non formal. Nah, secara khusus Bapak Ibu sekalian, PKBM ini diatur di dalam pasal 26. Nah, pasal 26. Nah, dengan demikian PKBM itu merupakan amanat dari
buku babonnya pendidikan. Buku babon itu ya buku induknya pendidikan, yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, itu diamanahkan secara khusus dalam pasal 26 tentang penyelenggaraan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya ini yang baru ya, karena ada dari di antara peserta yang hadir pada malam hari ini, ada kurang lebih sekitar 190-an warga belajar yang baru ya, warga belajar yang baru. Nah, tentu kegiatan penyelenggara PKBM ini adalah amanat undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah merasa kecil hati atau merasa minder atau merasa gimana gitu ya. Sekolah di PKBM tidak. Sekolah di PKBM itu amanat undang-undang. Pasal 26 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ini formal. Maka ijazahnya pun nanti akan menghasilkan ijazah formal. Alhamdulillah tahun yang lalu PKBM yang pembelajarannya melalui online sudah lulus. Yang paket A ada 95, yang paket B ada 155, dan yang paket C ada 264. Alhamdulillah. Itu tahun lalu nih yang sahabat-sahabat yang mengikuti belajar secara online. Maka dari yang lulus tahun yang lalu, dari paket A lanjut ke paket B, kemudian yang dari paket B sudah lanjut ke paket C kelas 10 ya. Kalau dari paket A lanjut ke kelas 7, kalau dari paket B lanjut ke paket C kelas 10. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ijazahnya juga formal. Kemudian secara hukum itu adalah dilindungi oleh undang-undang kegiatan PKBM. Nah, ini. Nah, sekarang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Az-Zaitun ya. Kita pahami Bapak Ibu sekalian, Az-Zaitun ini memiliki satu visi pendidikan yang sangat jauh. Yaitu bunyinya Az-Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Inilah visi Az-Zaitun yang dituangkan dalam moto. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada hal-hal yang perlu kita cermati, ya, perlu kita renungkan. Az-Zaitun itu adalah pusat pendidikan. Nah, Az-Zaitun ini adalah bukan hanya sivitas Az-Zaitun, tapi keluarga besar Az-Zaitun juga. Berarti orang-orang atau sahabat-sahabat semua yang masuk ke dalam keluarga besar Az-Zaitun tentu itu harus berupaya untuk menyelaraskan diri tentunya dengan moto yang diemban oleh Az-Zaitun. Apa? Pusat pendidikan. Nah, tentu sebagai orang-orang yang berada di dalam pusat pendidikan ya harus terdidik gitu. Harus terus-menerus di dalam ruang lingkup pendidikan. Harus terus tempuh pendidikan sampai pendidikan itu selesai. Saya mencontohkan pada kita semuanya, beliau pada usia yang sudah di atas 70 tahun, tapi beliau mencontohkan kepada kita duduk di bangku kuliah di pasca sarjana. Umi juga sama, Abi Halim juga sama, Abi Sabit juga sama. Semua para eksponen itu sama, semua duduk. Nah, ini adalah contoh, gitu ya. Contoh bahwa yang namanya pendidikan itu tidak kenal usia. Nah, apalagi kita sudah mendeklarasikan
sebagai pusat pendidikan, tentu kita harus menyelaraskan apa yang dicontohkan oleh pimpinan, oleh Syekh Az-Zaitun ini, harus menjadi prinsip kita bersama. Long life education, pendidikan sepanjang masa. Jadi kita tempuh terus pendidikan. Nah, tadi karena kita adalah sebagai pusat pendidikan, maka berikutnya adalah dengan pendidikan kita akan bisa mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Bapak Ibu sekalian, bagaimana diamanahkan oleh Syekh Az-Zaitun pada saat Muharram kemarin, kita harus agar Indonesia ini menjadi kuat, Indonesia ini menjadi maju, itu harus kembali kepada dasar negaranya. Kalau ingin kuat, kita sudah memiliki satu nilai-nilai dasar yang sangat mulia, dan kita, jika Indonesia ini ingin maju, maka kita harus kembali kepada dasar negara. Itulah amanah Syekh kemarin pada saat Muharram. Nah, dasar negara ini tentu adalah menjadi satu pijakan kita dalam berbangsa dan bernegara. Hidup dalam satu keragaman. Dan kita pahami bahwa Indonesia ini adalah sangat beragam dalam berbagai hal. Dari mulai agamanya, sukunya, bangsanya, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, tentu sebagai negara besar dengan keragaman yang luar biasa, maka dibutuhkan yang namanya toleransi dan perdamaian. Toleransi dan perdamaian ini satu modal dasar, satu modal yang cukup besar. Untuk apa? Untuk membangun. Kita bisa melihat dan belajar hari ini ke negara-negara yang sedang bertikai, Ukraina, ya, kemudian Soviet, dan negara-negara yang lain yang sedang bertikai. Jangankan untuk membangun, gitu ya. Jangankan untuk hidup nyaman, gitu. Nah, untuk mempertahankan negara pun, atau untuk mempertahankan nyawa pun, ini menjadi susah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, di negara yang penuh keragaman di Indonesia ini, toleransi dan perdamaian ini menjadi satu hal yang sangat mutlak. Karena betapa menderitanya perang itu, betapa ruginya perang itu. Nah, maka ketika kita menjadi pusat pendidikan dan orang-orang di dalamnya adalah menjadi terdidik, maka otomatis atau dia akan mudah untuk mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Sehingga dengan budaya toleransi dan perdamaian ini menjadi modal dasar di dalam membangun, memajukan negara. Sehingga apa yang dituju nantinya? Muncullah atau terbangunlah masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Tadi kalau kita kembali kepada IPM, sehat berarti indeks hidupnya adalah tinggi, cerdas indeks pendidikannya adalah tinggi, manusiawi indeks ekonominya adalah tinggi. Jadi visi misi atau visi yang telah dibuat oleh Syekh Az-Zaitun itu menggambarkan indeks kehidupan manusia atau indeks pembangunan manusia. Masyarakat yang terbentuk, masyarakat yang sehat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang manusia. Inilah wujud badatun toyibatun warobun kufur. Inilah wujud masyarakat yang didambakan oleh semua manusia. Masyarakatnya sehat, ya, otomatis harapan hidupnya akan menjadi tinggi. Masyarakatnya cerdas, otomatis pendidikannya juga akan tinggi. Dan manusiawi, otomatis kesejahteraan ekonominya pun akan tinggi. Nah, inilah visi yang akan dikendaki. Nah, visi ini kemudian Bapak Ibu sekalian diturunkan di dalam misi pendidikan Az-Zaitun. Nah, apa sih yang dikehendaki dari pendidikan Az-Zaitun ini? Ini sudah disusun oleh founding father Syekh Az-Zaitun dan sahabat-sahabatnya
puluhan tahun yang lalu, sebelum pendidikan ini ada, ini sudah dipersiapkan misi ini, yaitu mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bastotan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ini satu misi pendidikan yang luar biasa. Ini lengkap sekali. Pertanyaannya, siapakah peserta didik itu? Peserta didik itu bukan hanya anak MI, MTS, MA, atau mahasiswa, bukan. Peserta didik ini termasuk diantaranya juga para warga belajar yang di kelas dewasa. Artinya, pendidikan yang dilaksanakan di kelas dewasa Al-Zaitun atau PKBM Al-Zaitun adalah mengacu kepada misi ini. Ini tujuan pendidikan ya. Nah, ini tujuan pendidikan Al-Zaitun. Misi atau tujuannya mengacu ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang harus dijadikan pemikiran atau dijadikan acuan ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti pembelajaran di PKBM Al-Zaitun adalah ini. Sudahkah pelaksanaan pendidikan yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian menghantarkan ke sini? Nah, tentu di dalam pelaksanaan pembelajaran kelas dewasa, khususnya yang online atau daring, ya, tentu para tutor tidak bisa membimbing secara sepenuhnya seperti halnya sekolah formal. Nah, kalau kita lihat dari jadwal, itu dalam satu pekan itu hanya 2 hari, itu pun hanya satu setengah jam, jadi 3 jaman ya. Artinya porsi untuk mencapai kepada tujuan pendidikan ini lebih banyak secara mandiri diwujudkan oleh para warga belajar. Dengan cara apa? Dengan cara modul, ya. Modul-modul sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dipelajari sebagai apa? Sebagai modal dasar. Pengetahuan, ilmu yang diberikan di dalam modul-modul itu adalah sebagai bahan, sebagai pengetahuan, sebagai landasan agar kita mencapai kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Al-Zaitun. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada Topo Broto ya, Topo Broto 2 Mei 2021, Syekh Al-Zaitun ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, yang ke-75. Syekh Al-Zaitun mengatakan bahwa seluruh sivitas akademika, seluruh sivitas atau keluarga besar Al-Zaitun ini diharapkan memiliki pengalaman pendidikan minimal 18 tahun. Kalau hari ini Indonesia baru menetapkan wajib belajar 9 tahun, berarti sampai tingkat SMP. Namun Syekh Al-Zaitun sudah menggariskan 2 kali lipat, yaitu minimal 18 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi berapa tuh? 12 tahun. Plus 6 tahun untuk perguruan tinggi. Berarti Bapak Ibu sekalian dikehendaki oleh Syekh Al-Zaitun minimal S1. Ya, minimal S1. Inilah yang dicanangkan oleh Syekh pada Topo Broto 2 Mei 2021. Ini tentunya sebuah lompatan ya, bagi bangsa Indonesia. Jika ini bisa kita wujudkan, kita tularkan keinginan ini bahwa bangsa Indonesia minimal 18 tahun sekolahnya, maka jika ini bisa disebarkan kepada tetangga, kepada
halayak ramai, kepada komunitas-komunitas, sehingga mereka bisa sekolah sampai 18 tahun, duduk dalam pendidikan formal. Nah, ini tentu tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bisa unggul di dalam pendidikannya. Otomatis kalau unggul pendidikannya, maka indeks pembangunan manusianya pun akan unggul. Apalagi didukung oleh sumber daya alam yang luar biasa sekali. Ya, hari ini kita masih sangat prihatin, sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya itu masih penguasaannya bukan oleh orang Indonesia, masih oleh orang-orang asing. Tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua. Nah, kenapa demikian? Ya, karena tadi disampaikan indeks pendidikan kita baru ranking ke-54 dari 78 negara. Indeks pembangunan manusia kita ranking ke-107 dari 178 negara. Ya, wajar saja kalau hari ini penguasaan sumber daya alam itu bukan oleh bangsanya sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain, bangsa lain, termasuk laut. Ini jangan salahkan siapa-siapa, tapi mari kita selaku bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, ajakan Syekh ini kita sambut. Kita sebagai pusat pendidikan menyambut apa yang diserukan oleh Syekh agar sekolah minimal 18 tahun sampai S1. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bersiap-siap ya. Terus sekolah di PKBM jangan seperti halnya pada umumnya, daftar, bayar, dapat ijazah. Waduh, tidak berlaku kalau di sini. Di sini pengalaman pendidikan itu adalah betul-betul kita menjalani pendidikan. Jadi bukan hanya memperoleh ijazah, tanda bukti bahwa si A itu telah mengikuti pendidikan, tidak hanya sekedar itu. Gitu. Tetapi yang terlebih terpenting adalah substansi dari pendidikan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, punya keluh kesah mungkin di dalam pelaksanaan pendidikan, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu media agar ilmu kita, pengalaman kita itu meningkat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, aktivitas Bapak Ibu sekalian selama mengikuti PKBM Al-Zaitun ini, paling tidak ada 3 aktivitasnya. 1, belajar secara daring. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ada yang jadwalnya hari Rabu, Selasa malam, ada Rabu malam, gitu ya. Sengaja kita plot kegiatan itu malam hari karena kami paham Bapak Ibu sekalian banyak beraktivitas pada siang hari. Nah, oleh sebab itu kita gunakan malam hari untuk belajar. Nah, maka tentu kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian mengikuti pembelajaran secara online ini. Ini satu karunia besar Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita renungkan ini satu karunia besar. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi punya peluang untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Andai kan misalkan COVID-19 itu tidak ada, mungkin kita tidak melek gitu. Tidak melek yang namanya Zoom meeting, tidak melek yang namanya Google Meet, gitu ya. Belajar jarak jauh. Mungkin ketika Bapak Ibu harus belajar, harus datang ke sini kan repot. Bayangkan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Banten, dari Jakarta, dari Bandung, harus belajar ke sini, tentu kosnya sangat tinggi. Sementara kadang-kadang kalau di daerahnya masing-masing, biasanya ya, itu agak kurang semangat gitu. Kenapa kurang semangat? Ya motivasinya masih motivasi ekstrinsik sebagian ya. Namun kalau bersama-sama seperti ini, semangat. Ada teman warga belajar dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Banten, dari Bandung, itu semua bersatu. Sengaja kita buat kelas besar
supaya Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi, bisa saling berbagi, bisa saling sharing di dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Karena belajar bukan hanya saja materi pelajaran, tetapi ada di sana pengalaman, di sana ada berbagi inspirasi tentunya. Ya, diharapkan tentunya melalui kelompok besar ini, Bapak Ibu sekalian, banyak belajar di antara para warga belajar. Nah, selain belajar, Bapak Ibu sekalian, karena belajarnya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tentu untuk mencapai kepada target pembelajaran ini tidak mungkin kalau dilaksanakan hanya di dalam tatap muka melalui online atau tatap muka, bukan tatap muka ya, pembelajaran online tidak akan mungkin. Satu tatap muka harus habis 1 modul, sementara waktunya juga terbatas. Maka berikutnya Bapak Ibu sekalian, di setiap akhir pembelajaran itu, setiap pekan mesti ada yang namanya tugas. Nah, tugas ini untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam modul. Maka kegiatan yang kedua yang harus dilakukan oleh para warga belajar adalah bagaimana tugas itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dicicil gitu. Barangkali yang warga belajar yang lama sudah dapat informasi ya. Tapi warga belajar yang baru nih, setiap pekan itu harus dicicil yang namanya tugas. Nah, sehingga nanti pada saat ujian modul, ujian kita adalah ujian portofolio ya, ujian modul. Bapak Ibu sekalian tinggal jilid aja gitu. Atau tinggal melengkapi apa yang belum dijilid, kemudian jadilah portofolio belajar dalam 1 semester. Jadi Bapak Ibu sekalian ada jejak, ada rekam jejaknya belajar ini. Kami di kantor PKBM Al-Zaitun penuh rak besar itu hasil tugas dari Bapak Ibu sekalian. Kami simpan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti jejak belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu dikerjakan. Maka jangan menunda pekerjaan hari ini ke besok. Jadi ketika pekan ini tugas ini harus dilaksanakan, maka harus dilakukan. Dan di akhir nanti, pada akhir Bapak Ibu sekalian akan mengikuti yang namanya asesmen, ujian ya. Jadi ujian pun kita permudah pelaksanaannya di masing-masing daerah, disentralkan di masing-masing daerah untuk efisiensikan ya, supaya biaya juga efisien, waktu juga efisien gitu ya. Sehingga jadilah nanti Bapak Ibu sekalian berhasil. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian ikuti 3 hal ini, belajar diikuti, tugas dikerjakan, ujian juga dilaksanakan, maka Bapak Ibu sekalian akan lulus. Dan alhamdulillah sekali lagi hari ini ada 95 paket A yang sudah lulus tahun 2022, ada 155 paket B yang sudah lulus tahun 2022, dan ada 264 paket C yang lulus. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak sekalian yang berkaitan dengan aktivitas. Nah, oleh sebab itu sekali lagi belajar itu adalah harus betul-betul. Lalu apa itu belajar ya? Nah, ini barangkali yang perlu saya aksentuasikan. Apa sih belajar itu? Apa belajar itu membaca? Gitu. Apa belajar itu mendengarkan? Nah, saya coba rumuskan belajar itu dalam sebuah rumusan. Nah, belajar ini adalah sebuah usaha sadar. Usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang. Untuk apa? Untuk memperoleh perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melakukan kegiatan di PKBM itu harus dilakukan secara sadar.
Untuk apa? Untuk memperoleh perubahan. Usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan. Apa yang berubah? Satu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah yang disebut dengan perubahan kognitif. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan belajar, Bapak Ibu yang awalnya tidak tahu, jadi tahu. Oh, gini rumus Pitagoras itu, gitu. Oh, ini gitu. Misalkan hukum Newton itu, gitu. Tahu ada perubahan. Yang kedua yang berubah adalah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Awalnya misalkan males, yang namanya belajar itu tidak disiplin, yang namanya belajar itu, tapi kemudian terjadi perubahan. Karena tutornya mengatakan pekan ini harus selesai modul dikerjakan dengan sekuat tenaga, dikerjakan semua tugasnya sehingga selesai tugasnya. Yang awalnya mungkin tidak terbiasa tapi jadi biasa. Nah, itu berarti terjadi perubahan, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya perubahan sikap atau perubahan afektif. Ya. Yang ketiga, terjadi perubahan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang disebut dengan psikomotorik. Bapak Ibu sekalian, yang biasanya tidak bisa ngetik jadi bisa ngetik. Yang biasanya tidak bisa Google Meet jadi bisa Google Meet. Yang biasanya tidak bisa membuat PowerPoint jadi bisa. Apalagi kalau Ustadz Puji itu ya, itu apa kreatif tuh buat tugas-tugas apa gitu, poster apa gitu. Nah, itu akan muncul perubahan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian bisa mengukur apakah dengan belajar di PKBM ini saya ini ada perubahan nggak gitu. Nah, para tutor mungkin hanya bisa melihat dari aspek yang sangat formal, yaitu nilai ujian. Tetapi siapakah yang tahu hakikat perubahan itu? Ya Bapak Ibu sekalian sendiri. Maka Bapak Ibu mesti muhasabah, ya, mesti menghitung diri gitu ya. Dengan sekolah di PKBM ini ada nggak perubahan dari saya ini, ada nggak? Gitu. Adakah pengetahuan yang bertambah? Ada nggak perilaku yang berubah dari yang tidak baik menjadi baik? Ada nggak keterampilan saya yang nambah? Nah, tentu Bapak Ibu sekalian lah yang harus mengevaluasi itu. Para tutor itu sifatnya fasilitator. Kalaupun mengevaluasi dalam bentuk ujian, dalam bentuk penugasan, itu hanya melihat sepintas. Tetapi yang harus tentunya mengevaluasi dengan sebenar-benarnya itu adalah Bapak Ibu sekalian. Karena ini kelas dewasa. Apa itu dewasa? Ya orang yang mampu bertindak sendiri. Orang yang mampu memiliki satu kesadaran dari dirinya atau kesadaran intrinsik, kesadaran yang muncul dari dirinya. Nah ini ya, jadi konsep belajar ini harus kita betul-betul pegang. Kenapa? Karena ini akan menentukan keberhasilan Bapak Ibu sekalian di dalam belajar. Sehingga tidak ada istilah puraga tanpa kadenda gitu ya. Kalau kata orang Jawa Barat Selatan mah puraga tanpa kadenda, asal cumpon kewajiban lah gitu ya. Yang penting kata pimpinan teh, udah saya itu mengikuti paket A, paket B, paket C. Nah, jangan begitu. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari tujuan pendidikan Al-Zaitun, yaitu berilmu pengetahuan luas. Nah, itu ingat tujuannya. Mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, ya, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bastotan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
Nah, ini harus selalu menjadi cita-cita kita. Karena itulah tujuan pendidikan Al-Zaitun. Maka konsep belajar ini, Bapak Ibu sekalian, harus selalu menjadi pegangan. Adakah perubahan, ya? Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian hanya mengikuti tanpa mengevaluasi, gitu. Jadi yang penting ya absennya ada, daftar hadirnya ada. Wah, itu nanti tidak akan ada manfaatnya belajar itu. Oke, saya akan mensitir, supaya tidak terlalu malam ya. Saya akan mensitir sebuah nadom lah ini ya. Nah, dalam sebuah nadom pendidikan nih ada namanya modal pendidikan. Bunyinya begini. Alalan tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bibayanin laka in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Alalan tanalul ilma, ingatlah Bapak Ibu sekalian, dalam nadom ini kan mengatakan, ala ingatlah, la tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Saunbika an majmu'i habibayani. Saya akan mengemukakannya. Nah, ada 6 katanya ya. Jadi ada 6 prasyarat seseorang untuk memperoleh ilmu. Apa itu? 1, zukain. Apa zukain itu? Kecerdasan. Memiliki kecerdasan. Apakah Bapak Ibu sekalian memiliki kecerdasan? Sangat memiliki. Bapak Ibu sekalian adalah makhluk yang normal. Ya, berarti makhluk yang normal itu adalah sudah memiliki modal kecerdasan. Kalau kita setback ke belakang pada saat proses penciptaan kita, dari proses perpaduan antara sperma dan ovum, gitu ya, Bapak Ibu sekalian itu adalah pemenang dari jutaan ya, sel sperma yang menuju ovum, gitu. Jadi orang yang hebat. Ketika orang itu lahir ke dunia, dia adalah pemenang, sang pemenang. Jadi otomatis atau ini Bapak Ibu sekalian sudah memiliki yang namanya zukain. Ya. Zukain ini adalah kecerdasan. Nah, setelah kita punya kecerdasan sebagai modal dasar, maka yang kedua adalah wahirsin. Wahirsin itu kalau dalam bahasa orang Bandungnya kadedemes gitu. Namanya kadedemes. Punya motivasi tinggi, punya keinginan yang tinggi gitu. Wah, saya di sekolah ini harus punya perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan. Nah, wahirsin namanya. Wahirsin itu adalah punya kemauan yang keras, punya keinginan yang keras. Nah, berikutnya wastibarin, harus sabar. Bapak sekalian, yang namanya belajar itu godaannya banyak. Apalagi ketika pembelajarannya pakai online. Yang penting mah nongol ikonnya tidak dimatikan ya Bapak Ibu sekalian, sambil masak, sambil ini, sambil itu, tutornya mah ngomong gitu. Ikon ibunya ada, tapi orangnya tidak ada, tidak mendengarkan. Nah, jangan sampai begitu ya. Tetapi harus wastibarin, harus sabar. Sabar itu tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah, gitu ya. Jadi harus sabar di dalam menjalani proses ya, menjalani proses pendidikannya harus sabar. Karena sekali lagi banyak godaannya, banyak tantangannya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya keluarga, punya anak, atau segala macam, pasti tantangannya bisa lebih besar daripada anak-anak yang usia pendidikan. Berikutnya wabulgotin. Apa bulgo? Harus ada biaya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ada iuran ya, ada pendaftaran, ada modul yang harus di print mungkin ya, ada tugas yang harus dijilid. Nah, ini tentu butuh bulgo.
ada kuota yang harus dibeli gitu. Nah, ada iuran ya, maka Bapak Ibu sekalian jangan lupa iurannya ya, karena kita hari ini tidak menerima BOS, tidak menerima BOP. Kenapa? Karena BOP itu sekarang ada persyaratannya. Nah, jadi yang dibiayai oleh negara itu mereka yang berusia 7 sampai 12 tahun. Itu pun yang KTP-nya adalah KTP Indramayu. Karena domisili PKBM kita ada di Indramayu. Maka Bapak Ibu sekalian rata-rata tidak bisa diajukan untuk BOP. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa iurannya ya. Karena kita juga harus membiayai operasional dari pelaksanaan pendidikan. Untuk tutor, untuk alat-alat pembelajaran, dan untuk yang lain-lainnya. Nah, berikut yang nomor 5 adalah wa irsyadil ustad. Harus ada guru, harus ada tutor. Nah, ada guru yang menunjukkan. Secara administratif pun seorang atau sebuah PKBM itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tutornya. Tutornya pun harus memenuhi prasyarat, yaitu minimal S1. Tutornya itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, irsyadil ustadi ini menjadi syarat yang nomor 5. Maka harus diperhatikan gitu ya. Kata Mahfuzot disebutkan 2 orang yang nasihatnya jangan dibantah. 1 dokter, 2 guru. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para tutor ini adalah guru. Ya, irsyad yang menunjukkan, guru yang menunjukkan. Dan yang nomor 6 adalah watuli zamanin, butuh waktu. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketetapan dari pendidikan kesetaraan ini untuk 1 jenjang itu 3 tahun. Paket A 3 tahun, paket B 3 tahun, paket C 3 tahun. Ini sudah pakai sistem semuanya. Sudah pakai yang namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Bapak Ibu sekalian sudah terdata secara online di data pokok pendidikan ada di Diknas. Maka bisa terdeteksi kapan masuknya, kapan keluarnya, kan gitu ya. Nah, maka dibutuhkan di sini tulis zaman. Karena kata saya tadi duduk 18 tahun. Nah, berarti kan 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, kemudian perguruan tinggi 6 tahun, 18 tahun ya. Nah, ini tulis zaman. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian modal pendidikan yang harus dimiliki oleh masing-masing warga belajar. Supaya apa? Supaya kita mencapai kepada tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu adanya perubahan pengetahuan, adanya perubahan sikap, dan adanya perubahan keterampilan. Nah, ketika warganya adalah memiliki modal pengetahuan, memiliki modal keterampilan, dan memiliki modal sikap yang baik, maka tentu secara formal juga akan naik nanti tingkat pendidikannya, maka sudah barang tentu ini akan berkontribusi langsung ke dalam pencapaian indeks pendidikan atau indeks pembangunan manusia untuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang hari ini Bapak Ibu sekalian ikuti, mengikuti PKBM, itu bukan hanya sekedar untuk memperoleh ijazah, itu mah kecil. Tetapi secara garis besar, secara tujuan besarnya adalah dalam rangka bagaimana Bapak Ibu sekalian selaku warga negara memiliki kapabilitas di dalam keilmuan, memiliki kapabilitas di dalam sikap, dan memiliki kapabilitas dalam keterampilan yang ditempuh melalui pendidikan. Ya, dan pendidikannya adalah pendidikan yang sah, tentunya diakui oleh negara, karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sebagai pengantar ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, masih ada 10 menit. Silahkan saya kembalikan kepada moderator ya. Barangkali ada pertanyaan selama 10 menit ya. Silakan. Kepada warga belajar yang akan bertanya, masih ada beberapa waktu. Oke, ganti dulu kalau begitu.
Pak Khairul Human. Silahkan, Pak Khairul Human. Ya, oke, terima kasih Ustadz. Mohon izin tanya, apakah setelah lulus contohnya dari paket A atau paket B itu setelah lulus bisa langsung ke jenjang berikutnya apa nunggu berapa tahun kemudian seperti itu Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, langsung aja ya. Iya. Ya, jadi langsung dijawab saja. Tidak usah menunggu. Misalkan paket A kemarin selesai lulus ya, itu langsung otomatis nanti Bapak Ibu sekalian ke paket B kelas 7. Ya, hanya dalam rangka mendata karena ini beda jenjang, maka ada pendaftaran ulang. Itu tapi pelaksanaan sekolahnya adalah langsung. Jadi misalkan kemarin tahun 2022 ujian akhir di paket A. Nah, berarti bulan Juli ini atau bulan Agustus ini sudah menjadi paket B kelas 7. Bagi mereka yang kemarin lulus paket B berarti sekarang menjadi paket C kelas 10 ya. Kelas 10 paket C. Hanya tadi ada daftar ulang supaya kami bisa meregistrasi. Karena ada di antaranya yang tidak berlanjut karena berbagai hal ya. Jadi supaya memastikan saja. Oke, terus lanjut ya. Bahkan yang paket C ini langsung masuk ke IAI, ke IAI, ke perguruan tinggi ya. Nanti kita bisa bertemu nanti di kampus ya. Ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa nih yang mau daftar ke IAI, silakan ya. Atau ke perguruan tinggi yang mungkin dekat kalau ada yang dekat sana. Tapi kita berharap ya satu pipa lah nanti dari PKBM, PKC nanti langsung ke IAI, itu kan bagus gitu ya. Jelas ya, jadi ijazahnya sama persis dengan formal, jadi langsung bisa melanjutkan. Berikutnya kepada Pak Walyono, dipersilahkan. Pak Walyono. Baik, terima kasih kepada moderator dan pada narasumber Ustadz Ali Aminullah yang telah jelaskan beberapa keilmuan atau penyampaian materi tadi. Memang benar apa yang kita alami, ya namanya belajar itu butuh waktu, perjuangan. Di masa sekarang ini tidak seperti di masa-masa anak-anak yang belajar secara normal. Untuk di PKBM ini ya sangat membantu sekali untuk keilmuan, pengetahuan, serta bimbingan belajar. Karena di masa sekarang ini yang udah lanjut pemikirannya tidak sama seperti masa anak-anak. Yang ingin saya tanyakan tentang iuran itu ya. Iuran kan per bulan waktu awal itu 25.000 ya. Untuk pembayarannya langsung ke LKM atau seperti apa? Dan terima kasih. Ya, oke, betul Pak bahwa memang bapak-bapak sudah tidak usia ini lagi ya, tidak usia sekolah lagi gitu ya. Namun saya sudah mencontohkan kepada kita pada usia beliau yang sudah di atas 70 tahun, tapi tetap bersemangat untuk melanjutkan keilmuan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Sekalipun misalkan usia Bapak Ibu sekalian adalah hari ini sudah tidak muda lagi, namun dengan diasah tadi ya, dengan pembelajaran, kemudian diasah dengan mengerjakan tugas-tugas, kemudian dengan diskusi dan yang lain-lain, maka itu akan kembali menjadi tajam lagi, terang benderang lagi. Saya juga sama, kuliah lagi sama, Ustadz Nasir tuh, tutor kuliah lagi gitu. Di sini ustadz-ustadz juga rata-rata mereka sedang kuliah lagi. Jadi artinya kita juga sama.
Bapak belajar di paket, kami juga belajar, ada yang lanjut ke S2, ada yang lanjut ke S3, itu terus belajar. Karena kita, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita keluarga besar Al-Zaitun ini berada atau sudah mendeklarasikan diri sebagai pusat pendidikan. Maka karena sudah pusat pendidikan, maka kita semua jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk terus mencari ilmu sampai kepada batas formalnya. Nah, kalau di dalam pendidikan formal batasnya S3, Pak. Itu sudah S3, baru tidak jalan sekolah lagi gitu. Kalau mau jadi profesor, tapi itu nanti dari hasil penelitian. Jadi kalau sebelum S3, Bapak sekalian jangan berhenti, terus saja gitu. Atau kata saya minimal, tadi kan 18 tahun. Kalau 18 tahun itu berarti minimal sampai S1. Minimal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian minimal S1 gitu. Nah, adapun tadi berkait dengan pembiayaan ya, karena tadi ada nadom pendidikan bahwa ada biaya di dalam pelaksanaan pendidikan itu ya sebagaimana yang tahun lalu. Jadi per bulannya 25.000, biasanya diskaliguskan satu semester ya, biar Bapak Ibu sekalian kalau bahasa Inggrisnya tidak rencet gitu ya. Nah, itu tidak tiap bulan bayar, udah satu semester aja gitu. Dan itu adalah ke LKM langsung ya pembayarannya. Ada rekening pendidikan PKBM khusus ya. PKBM tapi LKM PKBM. Bukan ya LKM, YPI ya, YPI PKBM. Itu rekeningnya. Nanti bisa di-share lah nomor rekeningnya ya. Baik, itu saya kira ya pertanyaannya ya. Oke. Silakan, masih ada satu orang lagi. Pak Sumadi. Ibu, mangga siapa? Halo, Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Wah, mau nanya, Bi, itu kalau paket C itu harus datang sini apa online apa gimana itu? Ya. Itu saja? Iya, mungkin itu aja. Nah, paket A, B, C sama. Boleh online. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang berada di lingkungan Al-Zaitun, itu bisa yang offline-nya atau tatap muka. Kita selenggarakan di bazar. Itu setiap hari Kamis dan Jumat, mulai pukul 14 sampai pukul 17.30 ya. Jadi itu untuk yang offline. Nah, paket C yang berada di luar kampus yang jauh itu juga sama, online ya. Jadi tidak harus offline ya. Cuman kalau yang di sini bagusnya atau baiknya mengikuti secara offline. Karena ada keterampilan tambahan, yaitu di bidang pertanian. Ada pembuatan pupuk, ada stek, ada pembuatan pestisida, ada kultur jaringan gitu. Nah, itu adalah pengetahuan tambahan berkaitan dengan pertanian. Kalau yang mengikuti secara offline ya. Itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian semuanya. Sebelum saya tutup, ada satu pantun ya. Sekarang kan zaman pantun ya. Nanti kalau baca pantun biasanya cakep gitu ya. Boleh deh Pak. Saya bacakan pantunnya ya. Jadi saya buat pantun nih. Keluarga Banjar berjualan katun. Cakep. Berhenti istirahat di Cicadas dan Ciawi. Cakep. Warga belajar di PKBM Al-Zaitun. Cakep. Jadi manusia sehat, cerdas, dan manusiawi. Nah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah.